pagi. Oke, udah semangat ya pada pagi hari ini kita masuk pembelajaran coding KA di kelas 7. Sebelum kita mulai, coba dulu apakah hari ini sudah semangat untuk belajar? Siapa yang tadi sudah sarapan? Oke, bagus, sudah semua sarapannya. Nah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita mulai pembelajaran kita dengan doa. Siapa yang memimpin doa kita pertama? Oke, silakan kita. Di sini, ke depan aja. Oke. Kita satukan hati kita, mari kita bersedia. Ya, amin. Oke, terima kasih ya kita. Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu. Tadi kan Ibu tanya siapa yang sudah sarapan, ya. Sekarang mau Ibu tanya dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu tanya dulu siapa yang tadi ke sekolah dengan menggunakan kendaraan. Ya, kendaraan. Oke. Apakah ada yang keturun tangannya? Apakah ada yang ke sekolah dengan berjalan kaki? Oke, berarti ini rumahnya dekat ya? Oke, turun tangannya. Kira-kira lebih cepat mana ke sekolah? Yang berkendara Ibu tanya. Kalau yang dekat rumahnya pasti cepat lah ya. Yang berkendara dulu Ibu tanya. Yang berkendara mana lebih cepat? Kendaraan sepeda motor atau naik angkot? Sepeda motor. Sepeda motor. Kenapa? Satu orang dulu. Oh ya, kenapa? Kenapa? Oh ya, menunggu sewa. Berarti lebih cepat sepeda motor. Oke. Bukan tujuan pembelajaran kita dulu. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Lihat di sini ya. Kita belajar hari ini apa tujuannya, Bu? Tujuannya ada di sini. Yang pertama, menyusun algoritma berupa langkah-langkah logis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu masalah. Ya, jadi masalahnya yang tadi itu kita bagaimana kita menghitung lama perjalanan kita. Apa yang diperlukan untuk menghitung? Berarti kita harus tahu dulu jarak tempuhnya atau waktu tempuhnya, ya kan? Dari sini ke Medan normalnya berapa? Baru kira-kira ada nggak istirahatnya? Kira-kira macet enggak, gitu ya? Kemudian yang kedua, menerapkan konsep berpikir komputasional dalam pembuatan program sederhana. Jadi program sederhana menggunakan aplikasi visual, misalnya Victoblocks atau Sketch. Nah, nanti kalau kita pakainya yang Victoblocks ya, Nak ya. Nah, jadi dengan ini Ibu harap anak-anak bisa setelah pembelajaran ini menyusun langkah-langkah pemrograman sederhana. Ini kan sederhana nanti. Kejadiannya kan tentang menghitung waktu lama perjalanan. Ya, menggunakan apa? Aplikasi Victoblocks. Kan bagaimana cara menyelesaikannya? Dengan berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Kita lihat di situ. Nah, siapa yang bisa baca satu orang dulu? Oke, ini silakan. Metode untuk menyelesaikan masalah secara logis dan kreatif. Iya, menyelesaikan masalah secara logis dan kreatif. Jadi masalah lama perjalanan tadi kita selesaikan dengan logis dan kreatif. Ada 4 fondasi utama untuk berpikir komputasional. Yang pertama, karena apa tujuannya? Untuk memahami fondasi berpikir komputasional, membantu menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi bukan hanya untuk lama perjalanan ini kita bisa pakai itu, ya. Victoblocks-nya bisa kok untuk menghitung luas. Jadi kalkulator dia nanti terpakai terus. Jadi kalau udah kau simpan dia dalam satu program, contohnya nanti kalkulator, setelah selesai kau tulis kalkulator untuk menghitung lama perjalanan. Kau buat lagi yang baru, kalkulator untuk menghitung luas. Kau buat lagi yang baru programnya, kalkulator untuk menghitung volume. Jadi bisa kau pakai terus dia. Tinggal kau masukkan angka untuk selanjutnya. Nah, berpikir komputasional itu adalah kunci solusi kreatif sehari-hari. Sudah jelas itu kan? Dengan berpikir komputasional, kau akan jadi orang yang solutif atau orang yang memberikan penyelesaian masalah. Oke ya.
perbuatan. Perbuatan itu kreatif ya. Oke. Kalau gitu Ibu tanya lagi dengan pertanyaan yang lain. Siapa yang pernah berlibur keluar kota? Oke, berlibur keluar kota. Rata-rata ini pernah lah ini ya, ke rumah opungnya, ke rumah abangnya misalnya, ke rumah tulangnya. Nah, rata-rata dia pernah ini ya, turun tangannya. Sekarang Ibu tanya, ketika kalian keluar kota, rata-rata kita naik mobil angkutan kan? Iya. Naik mobil angkutan. Biasanya angkutannya bisa Samprika atau keluar kotanya jauh Bintang Utara kah, ya kan? Nah, biasanya kalau yang ke Medan, rata-rata Ibu tahu kan pasti pernah ke Medan ya. Kalau ke Medan berhentinya di mana? Kalau naik Sampri, Merek, ya kan? Berhentinya berapa jam? Ya, kira-kira 1 jam. Terus kemudian lewat lagi ke Brastagi. Biasanya di Brastagi itu banyak macet kan? Karena jalannya hanya satu, sering hujan, ada banjir, licin dan sering macet. Biasanya macetnya bisa lama berjam-jam. Jadi kalau misalnya seperti itu, kalau kalian mengantisipasi ada istirahat, ada macet, berarti bisa kalian jumlahkan berapa lama perjalanan kalian ke Medan. Kalau misalnya lancar semua, perjalanan ke Medan bisa 4 jam kan? Ya, Bu. Nah, misalnya ditambah lagi di Merek istirahat 1 jam, 5 jam. Ditambah lagi macet misalnya, mudah-mudahan lancar. Tapi kalau macet boleh 1 jam. Jadi perjalanan kalian dari sini ke Medan berapa? 6 jam. Nah, itu bisa kalian hitung menggunakan satu aplikasi, ya, menghitung lama perjalanan. Jadi kita akan nanti melakukannya dengan berpikir komputasi. Ini LKPD-nya nak, Ibu akan bagi ke kelompok. Tapi sebelum kelompok kita lakukan dulu ice breaking untuk semakin semangat kalian melaksanakan LKPD. Semuanya berdiri dulu. Jadi ice breaking-nya bergerak, ya. Kelompok 3. Oke. Tujuannya Ibu bacakan. Peserta didik memahami konsep algoritma dalam menghitung lama waktu tempuh perjalanan. Konsep algoritma. Tadi algoritma itu siapa yang tahu apa algoritma tadi? Langkah-langkah penyelesaian masalah. Oke, nomor 2. Peserta mampu membuat dan menjalankan program PictoBlock untuk menghitung lama waktu tempuh perjalanan. Ketiga, peserta didik menampilkan hasil program secara benar dan menjelaskannya di depan kelas. Oke ya. Jadi nanti pakai laptop Ibu kalian presentasikan. Berarti kalian buat sendiri di depan kalian ajari. Pertama seperti ini, kedua setelah itu ini. Pakai laptop Ibu ya. Karena kalau ada yang mau bertanya nanti angkat tangan, Ibu datang ke mejanya. Silakan dikerjakan. Oke. Yang masih masukkan email boleh, ya boleh. Ibu juga sudah kan contohnya di belakang kan? Contoh yang membantu ini kan terlalu apa kata-katanya kan? Terlalu kaku kan? Bisa kan lebih friendly bahasanya. Yang saya dulu. Ini bisa dia. Ya, bisa kalian buatnya ya. Bisa kalian ganti kasih Kobi. Misalnya kasih Kobi lagi di taman kah? Kobi lagi yang sesuai lah ya dengan tema perjalanan. Oh, jadi semua sudah ini ya.
Tambah cantik boleh. Ngapain sih Tobi nggak berjalan di kamar? Mending di jalan, di taman, di mobil. Ya boleh. Nanti Tobinya boleh. Ya. Menyimpan data. Jadi bisa, kamu bisa. Ganti tempat aja, gak usah nanti spirit apa-apa. Ganti tempatnya aja, di taman kah, di kebun kah. Oke. Nah, sudah selesai semua diskusinya. Jadi kita akan maju untuk presentasi. Cara memilihnya kita buat spinwheel, Ibu sudah buat kelompoknya. Nama-nama kelompoknya di sini ada Pitan, ada Cerdas, ada Sigma, ada Victory. Ya, semoga kelompoknya maju ke depan ya kan? Semoga ya. Kita spin boleh? Boleh Bu. 1, 2, 3. Oke, Cerdas. Kelompok Cerdas boleh maju ke depan. Oke ya, kelompok Cerdas. Teman-teman, kami dari kelompok cerdas ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami perkenalkan diri kami. Perkenalkan nama saya Gabriel Piano. Perkenalkan nama saya Vera Pastor. Perkenalkan nama saya Mediana. Perkenalkan nama saya Wila Puspa. Perkenalkan nama saya Giselle Natalia Nanding. Perkenalkan nama saya Kristina J. Omarullah. Kami ingin menampilkan hasil diskusi. Baiklah teman-teman, kita bisa membuka event dan tekan UN dan gambar bendera warna hijau dan tulisan chicken. Dan tekan pertama-tama kita dapat membuka event. Setelah event kita bisa menarik UN dan bendera hijau ceket ke samping. Setelah itu kita bisa membuka loops. Kita bisa menarik say hello ke samping yang ada di bawah UN bendera hijau ceket. Setelah itu kita buka sensing, tekan ask what's your name and why. Setelah ditarik, kita bisa jika mendekatkan, kita bisa menekan lama. Kita bisa menekan duplicate. Jika sudah, kita bisa jika ingin menghapusnya, kita dapat menarik ke arah kiri. Setelah itu nanti akan ada pertanyaan waktu tempuh, kita dapat mengisinya. Nanti ada pertanyaan waktu tempuh, istirahat, kemacetan, dan hasil. Kita bisa menjawabnya sesuai dengan pertanyaannya.
Kepada teman-teman yang ingin bertanya silakan. Oke, silakan kami persilahkan memberikan pertanyaan kepada kelompok Python. Coba dijumlahkan waktu tempuh 10, kemacetan 5, ditambah istirahat 3. Hasilnya 18. Bagaimana caranya? Begini caranya. Oke. Istirahatnya 5. Ya, oke. Mana? Setelah Setelah ditambahkan waktu tempuh istirahat dan kecepatan akan mendapatkan hasil 18. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Oke. Apakah kelompok lain ingin memberikan pertanyaan? Hanya itu yang dapat kami presentasikan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok cerdas. Semangat kelompok cerdas. Ya, terima kasih kembali ya. Jadi mereka sudah jalankan program Piktoblocks-nya untuk menghitung lama waktu perjalanan. Ya. Oke. Jadi di sini teman kita kelompok cerdas sudah menghitung bagaimana lamanya perjalanan dari waktu tempuh, kemacetan dan istirahat. Ya. Coba dulu kelompok lain ada yang mau bertanya lagi kepada ibu apa yang kurang jelas pada pembelajaran hari ini, yang mana yang mau ditanyakan boleh, bebas. Ya. Kalau enggak ibu yang bertanya ya. Coba di rumah dikerjakan dulu sebagai latihannya menghitung luas. Nanti kalian samakan dia. Kan ini di sini kita punya variabel 4 ya. Kalau luas nanti variabelnya 3. Ada panjang, lebar, luas. Ya, panjang, lebar, luas. Berarti ini Bu, kepanjangan betul, terlalu banyak. Maka kau kurangi nanti di kemacetan ini kau hapus, ya kan? Kau hapus ya kan? Ya nak? Baru naiklah nanti hasilnya ini jadi luas. Rumusnya pun beda. Kalau secara algoritmanya menghitung luas itu bagaimana? Persegi panjang rumusnya. Panjang kali lebar. Ya. Kalau luas nggak ada tinggi, berarti panjang kali lebar. Maka tidak ini lagi rumusnya. Nah, rumusnya panjang kali lebar. Mengerti ya? Maka nanti di bawahnya ini ganti joinnya jadi luas, ya. Kemudian join masukkan variabel luas. Nah, satuannya ganti jadi meter kuadrat. Kalau begitu volume kuadrat ya. Nanti akan bekerja lagi. Si Tobi akan bertanya, berapa panjangnya? Ya kan? Kau jawab misalnya, kau jawab di sini kau answer 5. Berapa lebarnya? 3. Maka nanti si Tobi akan buat luasnya adalah. Maka di sini bisa kau tulis luasnya adalah supaya si Tobi juga mengeluarkan luasnya adalah. Jadi kalau kau buatkan di sini waktu perjalanan Anda adalah, maka di sini nanti ada waktu perjalanan Anda adalah dilengkapkan dan sopan kan? Itu tadi Bu bilang pakai bahasamu yang lebih friendly, ganti gitu. Ya, Oke Bu. ya. Jadi nanti luas adalah, nanti di sini Tobi, luas adalah 15 meter kuadrat. Jadi bisa ini kau pakai untuk kalkulator yang lain juga, untuk volume juga. Tinggal kau masukkan algoritmanya, rumusnya harus pas. Kali-kali tambah-tambah. Kalau kau salah memasukkan rumusnya, nanti si Tobi juga bakalan salah. Jadi itu ini kecerdasan Python ini juga itu tergantung manusianya, bagaimana dia menempatkan rumus. Ya, kalau kau salah rumus ya salah. Jadi sebenarnya bukan ini yang cerdas, harus manusianya juga yang cerdas ya. Harus tahu sebenarnya rumus luas itu apa, rumus volume itu apa, rumus menghitung luas
lama waktu tempuh itu apa? Kalau salah memasukkan ya salah nanti si Tobi menghitung ya. Mengerti ya nak ya? Oke. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Tadi tugasnya sudah jelaskan. Coba di rumah menghitung luas pakai algoritma. Ya. Buat algoritmanya itu rapi. Minggu depan kita cobakan luas langsung ya. Langsung maju ke depan kelompok berikutnya yang luas. Mengerti? Oke nak? Oke ya. Jadi sebelum kita selesai pembelajaran kita ini, siapa yang mau minta pulang? Silakan maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Oke, terima kasih. Oke ya, kita sudah perjumpaan hari ini. Ibu ucapkan selamat siang.